Oke, lagi marak banget orang-orang melakukan yang namanya rapid test. Nggak salah, karena memang rapid test ngebantu banget dalam kondisi saat ini. Cuman kita harus tahu gimana sih cara kerjanya biar kita tahu gimana cara menghadapi ketika kita dapat hasilnya. Dan baik banget yang update, hore aku negatif, berarti aku bebas dong buat ketemu sama siapapun, let's go gitu. Enggak. Nah, apakah benar-benar kalau aku negatif, aku adalah negatif? Dan apakah bila hasil rapid testku positif, adalah aku positif? Dan kalaupun misal negatif, benarkah aku memang sudah senegatif itu dan bagaimana cara menghadapinya? Dan kalau aku positif, apakah aku benar-benar sakit? Kita langsung bahas aja biar kita sama-sama paham basicnya. Aku akan ngejelasin dari basic dulu. Anggaplah ini adalah sebuah virus COVID, MERS-2 itu. Dia merupakan antigen. Ketika dia masuk ke tubuh kita membentuk sesuatu yang kita sebut dengan antibodi. Si antibodi ini dibentuk oleh tubuh untuk menyerang si virus ini agar si virus ini mati. Makanya kalian tahu ini adalah self-limiting disease, karena tubuh kita mengeluarkan antibodi yang bisa menyerang virus ini sampai mati. Jika antibodi kita bagus, imun kita bagus sehingga kita menang. Antibodi ini yang menyerang itu punya dua jenis, yaitu IgM, immunoglobulin M, dan IgG, immunoglobulin G. IgM itu keluarnya lebih cepat, dia munculnya cepat, butuh waktu tapi munculnya cepat, tapi dia cepat hilang. Yang IgG dia butuh lebih lama, tapi dia lama juga hilangnya. Dari yang aku baca pada beberapa artikel maupun penelitian adalah si IgM ini mulai bisa terdeteksi baru setelah hari ke-7, ke-6, 6-7 sampai hari ke-12 dari gejala pertama keluar. Gejala ya. Yang IgG itu dia keluar setelah 14 hari dari gejala pertama keluar. Dan kita tahu yang namanya alat butuh jumlah konsentrasi minimal untuk bisa memberikan hasil positif. Paham ya? Yang namanya rapid test itu memeriksa tadi si IgG sama IgM yang tubuh keluarin, si antibody ini. Oke, konsepnya kayak gitu. Nah, sekarang balik tentang si virusnya. Virus ini punya masa inkubasi yang kita tahu 2-14 hari ada di tubuh kita untuk mengeluarkan gejala, ya kan? Misal, aku ketemu sama temanku yang tanpa gejala tapi dia positif. Santai dong aku, temanku sehat. Aku sehat, ya kan? Ternyata dia positif, aku ketularan, tidak bergejala. Kapan gejala keluar? Setelah aku tertular dari temenku yang saat itu aku temuin di rumahnya dia. Kan nggak boleh ke public place ya, aku ke rumahnya dia, makanya gitu. Ternyata dia positif, nggak sadar, karena dia masih keluar-keluar. Terus aku kena dong. Dalam 2-14 hari, aku tidak memiliki gejala. Ada kemungkinan seperti itu. Tapi dalam 2-14 hari ini ternyata aku bisa menularkan ini ke orang lain. Kan kayak gitu sistemnya. Ketika keluar gejala, itu pun IgG dan IgM ku belum keluar. Karena tadi IgM dan IgG keluar setelah ada gejala. Berarti dalam 2-14 hari ini aku positif, aku bisa menularkan ke orang, tapi aku tidak bergejala dan dicek rapid testku IgM, IgG negatif. Ya kan, konsepnya kan emang belum keluar. Terus hari ke-10 misal, tiba-tiba aku nyeri tenggorokan ringan yang nggak jelas. Gejala keluar. Saat itu aku dicek rapid test. Menurut kalian, hasilnya positif apa negatif? Bisa positif, bisa negatif. Bisa positif kalau IgM-nya sudah terbentuk saat itu. Tapi bisa negatif, bisa banget. Kenapa? Balik ke konsep awal. IgM bisa terdeteksi setelah 7 hari hingga 12 hari gejala pertama keluar. Berarti kalau saat itu baru keluar gejalanya, udah terdeteksi? Belum. Aku positif nggak? Positif. Menularkan nggak? Menularkan. Paham ya di situ? Terus deh, mungkin 7 hari setelah keluar gejala, aku dicek IgM. Negatif, positif. Positif, kan udah mulai terdeteksi kan, 7-12 hari. IgG negatif, positif. Negatif, karena saat itu IgG belum terbentuk. Ini hanya kemungkinan-kemungkinan, tapi yang namanya kedokteran, semuanya tuh punya banyak sekali variasi. Dan balik lagi, ini adalah penyakit baru dan masih dalam research. Ternyata aku ngecek rapid testnya itu, ternyata dulu aku kena, tapi nggak bergejala. Terus aku baru ngeceknya sekarang nih, setelah 1 bulan aku kenanya udah zaman dulu banget. Menurut kalian hasil apa yang keluar? Bisa jadi IgM positif, IgG positif, karena IgG lebih lama, atau bisa jadi IgM negatif, IgG positif. Tapi saat itu aku positif nggak kalau di swab? Enggak. Aku nularin nggak saat itu? Enggak. Paham kan? Karena saat itu immunoglobulinku udah kebentuk, tapi
dia udah berhasil nyerang. Udah nih, deteksi rapid test positif, tapi virusnya udah nggak ada karena udah diserang sama imunoglobulin yang aku bentuk, sistem imun yang aku bentuk. Jadi sekarang aku harap dengan penjelasan ini aku tahu ketika kalian negatif, belum tentu benar-benar negatif, dan ketika kalian positif, belum tentu benar-benar positif. Terus gimana dong caranya aku tahu? Ya swab. Swab adalah yang paling spesifitasnya lebih tinggi. Jadi bisa tahu kamu benar-benar positif atau benar-benar negatif. Itu konsep basicnya. Sekarang aku ambil kasus. Kalau misalkan aku ternyata habis ketemu orang, kontak orang, habis itu aku ternyata belum bergejala, hari kelima aku kontak, aku mungkin keluar negatif? Mungkin. Berarti aku mungkin menularkan? Mungkin. Hingga akhir aku masih negatif, hingga akhir aku nggak bergejala? Mungkin banget. Aku menularkan? Menularkan. Jadi harapannya saat ini ketika kalian melakukan rapid test, ini sangat membantu. Tapi kalian harus tahu, ketika kalian mendapatkan hasil negatif, jangan sombong. Karena kalian tahu bahwa hasil negatif belum tentu kalian benar-benar negatif. Bisa saja itu window period atau periode jendela di mana sebenarnya kalian positif tapi tidak terdeteksi oleh alat rapid test. Terus kalau kayak gitu caranya kenapa rapid test diadain, Dok? Gitu. Ya karena dia sangat membantu. Itu seperti mencoba-coba berhadiah gitu. Sekarang kalau misalkan kita swab semua, karena sekarang fasilitasnya sangat terbatas untuk melakukan swab, setidaknya rapid test ini cepat. Fasilitas yang menyediakan juga banyak. Dan tentu dia akan sangat membantu untuk men-screening secara bukan screening ya istilahnya, untuk menjaring yang ternyata secara tidak sadar mereka sedang fase positif atau pernah positif. Harapannya nih pas banget pas kita lagi merasakan gejala, pas dicek juga pas positif jadi ketahuan, sehingga kita bisa mendeteksi ke lebih lanjut, misal harus di swab. Atau setidaknya walaupun saat itu kita positif tapi kita hasil rapid testnya positif tapi sudah tidak positif, kita bisa ngelacak ke belakang dalam 21 hari terakhir atau akhir-akhir ini kamu tertular dari mana dan kemungkinan sudah menularkan ke siapa, sehingga tindakan-tindakan lainnya bisa kita sesuaikan. Sekali lagi, lalu yang paling efektif apa? Tentu dengan swab. Swab bisa mengetahui hasil kita saat ini ada virusnya atau enggak, kita positif beneran atau negatif beneran. Tapi balik lagi, swab saat ini di fasilitas sangat terbatas, sangat sulit untuk melakukan swab. Jadi penggunaan rapid test ini bisa membantu untuk sebagai lini kedua. Cuman balik lagi kalian harus tahu bagaimana menghadapi hasilnya. Ketika negatif itu kalian harus paham banget nih dari penjelasan aku itu artinya apa. Bener-bener negatif bisa, tapi ternyata negatif tapi sebenarnya kamu positif juga bisa. Dan kalau kamu positif, kamu tahu harus ngapain dan kamu bisa di-trace lagi untuk dilakukan swab. Atau kalau enggak kita bisa lacak ke belakang kalau ternyata swabnya negatif. Jadi kalian juga tahu kok bisa sih aku hasil rapid testnya positif tapi ternyata di swab negatif gitu. So aku berharap banget dari video ini benar-benar ngasih penjelasan ke kalian sehingga kalian tahu nih ketika kalian mendapatkan hasil positif itu seperti apa, dan ketika kalian ngecek hasilnya negatif itu apa, karena pasti yang hasil negatif banyak banget. Tapi benar-benar negatif nggak sih? Apakah ketika aku hasil negatif, aku boleh sombong dan boleh ketemu dengan orang-orang lain seolah-olah nggak kenapa-kenapa, karena mereka semua negatif, aku juga negatif, kita berkumpul jadi satu dan boleh kemana-mana? Apakah seperti itu? Semoga video ini menjawab, biar walaupun kita punya hasil negatif, tetap jangan lupa buat lakuin social distancing. Semoga membantu ya videonya. Jangan lupa sekali lagi like video ini, share ke teman-teman kalian biar makin banyak yang tahu untuk konsepnya. Kalian boleh banget komen di bawah kalau mau tanya, atau mungkin kalian merasa ada yang harus dikoreksi nih dari omonganku. Aku menerima banget, kalian boleh komen di bawah. Dan jangan lupa buat subscribe channel aku, nyalain loncengnya. Semoga videonya membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Tilia Selita.